Dan kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu diketahui CH3COH dia 0,1 molar 100 ml, NaOH-nya 0,1 molar 100 ml, Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Langkah pertama itu kita mencari N-nya masing-masing, N atau molnya. N, jadi N itu rumusnya M dikali V. M itu molaritas, V itu volume, jadi N itu M kali V. Nah ini molaritasnya, ini volumenya, ini molaritasnya, ini volumenya. Jadi kita cari satu-satu dulu. N-nya di sini berarti langsung ya molaritas dikali volume gitu. Ini 0,1 kali 100 itu 10, karena di sini satuannya mililiter, maka ini 10 milimol. Kemudian ini juga sama, N-nya itu molaritas kali volume. Maka ini 0,1 kali 100 itu 10 milimol. Kalau udah nyari N-nya atau molnya, kita reaksikan dulu. Jadi antara, ini kan ceritanya CH3COH, si asam, itu kan direaksikan dengan NaOH, basa gitu. Asam direaksikan sama basa, jadi harus kita reaksikan asam itu direaksikan sama basa. Hasilnya itu pasti garam sama air. Ini udah rumus stoikiometri larutannya gitu. Jadi kalau ada asam ditambah basa itu pasti hasilnya garam sama air. Nah mari kita coba cari kalau ada CH3COH ditambah suatu basa NaOH, maka hasilnya jadi apa nih? Harusnya garam sama air gitu. Kita cari yang airnya dulu. Air itu berasal dari H sama OH di sini. Asam itu kan pembawa sifat asamnya itu si H-nya. Basa itu pembawa sifat basanya itu OH. Nah H sama OH ini kalau ketemu jadinya H2O gitu ya. H-nya ada 2, O-nya ada 1 jadi H2O. Jadi H2O itu dapatnya dari H punyanya asam dan OH punyanya basa. Jadi ini ditambah air tuh H2O. Nah berarti kan tinggal CH3COO sama Na nih. Nah ini tinggal digabung aja. Jadi Na ini berpindah menggantikan H. Jadi CH3COONa hasilnya. CH3COONa gitu. Ini reaksinya. Kalau udah ditulis reaksinya, maka kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sisa. Ini saya singkat MRS, itu artinya mula-mula reaksi sisa. Kemudian di sebelah kiri panah itu dituliskan di bawahnya reaksi ini dikurangi, di setelahnya panah di bawahnya reaksi ini ditambah gitu. Ceritanya kan CH3COH sama NaOH ini mau dicampurin gitu kan. Mau dicampurin mula-mulanya itu 10 mol ya. Ini tadi kan dia punya N-nya itu 10 milimol, 10 milimol punyanya CH3COH. Dan 10 milimol punyanya NaOH gitu. Mau dicampur, jadi mereka wadahnya masih sendiri-sendiri ya. Jadi ada wadah isinya CH3COH, ada wadah sendiri isinya NaOH gitu. Ini 10 milimol, ini juga 10 milimol. Masih sendiri-sendiri, belum dicampur, berarti garam sama airnya ini belum terbentuk. Jadi ini masih strep gini ya, karena dia belum terbentuk. Kemudian di bagian reaksi, ini kita masukkan suatu zat itu akan berhenti bereaksi apabila salah satunya itu habis bereaksi. Jadi di sini antara 10 milimol CH3COH atau 10 milimolnya NaOH yang habis bereaksi. Nah, karena di sini itu hidrolisis garam, pada bab hidrolisis garam itu mempunyai ciri-ciri bahwa semuanya itu akan habis bereaksi. Jadi yang di sebelah kiri ini tidak bersisa ya. CH3COH dan NaOH ini pasti habis. Ini merupakan ciri-ciri dari hidrolisis garam. Jadi di sini pasti bereaksinya sebanyak 10 milimol, di sini juga pasti sebanyak 10 milimol gitu. Nah, di sini koefisiennya itu 1, 1, 1, 1. Ini bisa diketahui di soal atau kita hitung sendiri. Jadi jumlah unsur di sebelah kiri ini sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan, maka koefisiennya masing-masing 1. Ini merupakan materi tentang persamaan reaksi. Bisa kamu cek, dipelajari kembali di bagian persamaan reaksi kelas 1. Kemudian di sini itu berlaku hukum, di bagian reaksi itu berlaku hukum perbandingan
koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Perbandingan mol. Perbandingan koefisien itu yang tadi ini 1, 1, 1, 1 punyanya reaksinya. Jadi perbandingan koefisiennya 1 dibandingkan ya, ini perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 itu sama dengan perbandingan molnya. Nah, tadi diketahui bahwa molnya CH3COOH itu 10, NaOH-nya 10. Berarti di sini 10 banding 10 banding. Nah, di sini kalau 1 itu 10, kalau 1 itu 10 berarti ini sama ya. Kalau 1 ini 10, ini kalau 1 itu 10. Jadi perbandingannya sama, 1 banding 1 banding 1 banding 1 itu sebanding dengan 10 banding 10 banding 10 banding 10. Jadi di sini dapat diketahui bahwa hasilnya itu juga 10 milimol. Dapatnya dari mana? Dari perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi di sini 10 milimol juga. Nah, ini karena ini ditambah ya, jadi awalnya nggak ada, ditambah 10 milimol itu sama dengan 10 milimol. Di sini juga 10 milimol. Kalau sudah, yang akan digunakan di rumus selanjutnya yaitu yang si 10 milimolnya punyanya CH3COONA karena dia si garamnya. Nah, jadi yang dipakai itu garam ya, karena ini kan hidrolisis garam. Yang mau dihitung si garamnya gitu. Kemudian kita lanjut di sini CH3COONA si garam yang mau kita pakai ini tuh kita uraikan jadi ionnya, yakni ion CH3COO- sama ion Na+. Jadi ini kita masukkan ke sini ya. Jadi tadi dia yang terbentuk itu sebanyak 10 milimol. Nah, dia tuh di dalam air akan terurai jadi ion positif sama ion negatif sebanyak 10 milimol juga masing-masing. Karena di sini perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Di sini perbandingan koefisiennya sama 1 banding 1 banding 1 banding 1 gitu. Jadi karena sama maka ini 10 banding 10 banding 10. Jadi yang dihasilkan itu 10 semua. Nah, yang akan kita gunakan di rumus selanjutnya yaitu yang CH3COO- karena dia yang akan bereaksi sama air. Karena dia itu bersifat lemah ya. Jadi ini berasal dari sisa asam lemah. Sedangkan Na+ itu berasal dari sisa basa kuat. Si NaOH itu basa kuat, jadi ini tidak bereaksi sama air. Yang berasal dari asam lemah itu akan bereaksi sama air. Ini udah dijelaskan di bagian teori hidrolisis garam. Kemudian karena ini yang dimasukkan, ini tuh N si punyanya garamnya, N garamnya yang akan kita masukkan ke dalam Mg-nya, molar garamnya gitu ya. Kita masuk ke rumus molar garamnya. Jadi ini fungsinya untuk mencari molar garam, di mana M garam itu rumusnya N per volume total. Tadi kan kita menggunakan rumus N itu sama dengan M kali V di atas. Di bagian sini ini N sama dengan M kali V. Nah, kalau kita balik volumenya pindah ruas ya ke bawah, jadi M itu sama dengan N per V. Cuman karena ini udah direaksikan, 10 milimol ini merupakan hasil dari reaksi, maka volumenya itu volume total. Volume total itu artinya volumenya NaOH dicampur sama volumenya CH3COOH karena udah dicampur ceritanya gitu. Terus N-nya itu tuh yang dimasukkan ini yaitu 10 milimol. Kemudian volume totalnya kita hitung, volumenya tadi ada 100 mililiter sama 100 mililiter. Jadinya 200 mililiter ya. Di sini 200 mililiter, ini milimol. Di sini per 200 mililiter. Terus kita coret aja nolnya agar ini gampang. Ini dikali 5 per 5. Jadi 1 dikali 5 itu 5, dibagi 20 kali 5 itu 100 molar ya. Kemudian kita hitung 5 per 100 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kita cari baru pakai rumus yang atas sendiri ini tadi. Yang ada 4 ini. Kita pakai salah satunya, dilihat dari sini. Kita lihat dari awal lagi.
Di sini diketahui Ka 10 pangkat min 5, maka asamnya itu asam lemah. Basanya Kb-nya tidak diketahui, berarti basanya itu basa kuat. Nah, karena basa kuat, ini rumusnya pakai OH- ya. Rumusnya pakai OH-. Jadi ini asam lemah sama basa kuat. Maka rumusnya pakai yang kuat ini OH-. OH- sama dengan konsentrasi OH- sama dengan Kw per Ka, karena kan asam lemah tadi diketahui Ka ya. Jadi ini Kw per Ka dikali Mg. Nah, tinggal kita masukkan Kw-nya itu tetapan, nilainya itu 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya tadi diketahui, kita cek dulu Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke sini 10 pangkat min 5 dikali Mg. Mg-nya tadi udah kita cari ya di sini. Tadi hasilnya itu Mg-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi Mg-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari kita hitung dulu, 5-nya ditulis dulu, kemudian pangkatnya kita hitung, 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 itu ditambah, berarti 16 ya pangkatnya, 16 dikurangi 5 itu 11, jadi ini 5 kali 10 pangkat min 11. Kita ubah aja, jadi angkanya biar genap pangkatnya, biar gampang hitungnya, jadi ini 50 kali 10 pangkat min 12, nah 50 ini bisa kita uraikan. Jadi 50 itu 25 kali 2 ya, dikali 10 pangkat min 12. Baru kita hitung, 25-nya bisa kita keluarkan, jadi akar 25 itu 5, akar 2, 5 akar 2 dikali 10 pangkat min 12 di akar itu dibagi 2, berarti 10 pangkat min 6. Karena di sini masih berupa OH-, maka kita nyari POH-nya dulu. POH-nya dibalik ya, 6 min log 5 akar 2, kemudian pH-nya itu berarti 14 min POH ya, 14 min 6 itu 8, min-nya berubah jadi plus log 5 akar 2. Ini hasil pH-nya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.